Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kesempatan kali ini, saya akan memaparkan rangkuman saya yang berjudul International Islamic Monetary System atau Sistem Moneter Islam Internasional. Adapun untuk definisinya, sistem moneter internasional adalah kerangka kelembagaan di mana pembayaran internasional dilakukan, pergerakan modal diakomodasi, dan nilai tukar antar mata uang ditentukan. Kemudian untuk sejarah sistem moneter internasional dimulai dengan standar emas yaitu tahun 1876 sampai 1913. Pada zaman ini, setiap uang yang dikonversikan ke mata uang emas pasti hasilnya tetap. Kemudian disusul dengan periode antar perang tahun 1914 sampai 1944 atau yang kita kenal dengan periode Perang Dunia. Di zaman ini, fluktuasi nilai tukar meningkat akibat ketidakstabilan ekonomi dan spekulasi mata uang. Kemudian disusul dengan penetapan dolar Amerika Serikat sebagai mata uang utama dan mendirikan IMF dan Bank Dunia tahun 1944. Adapun untuk fungsi IMF itu sendiri yaitu membantu keuangan suatu negara terhadap masalah yang musiman atau masalah yang tidak bisa diprediksi atau istilah kasarnya memberikan hutang kepada suatu negara. Yang kedua yaitu membantu negara khususnya setelah dampak Perang Dunia, karena pasca Perang Dunia banyak sekali negara-negara yang berdampak walaupun negara itu tidak ikut serta terhadap perang, tetapi dampak ekonominya sangatlah besar. Kemudian disusul dengan periode nilai tukar tetap yaitu tahun 1945 sampai 1973. Di periode ini sistem nilai tukar tetap didukung IMF, tetapi akhirnya gagal karena kebijakan ekonomi yang beragam dan krisis dolar. Ini mulai mendekati krisis moneter. Kemudian masuk ke periode selanjutnya yaitu nilai tukar mengambang tahun 1973 sampai sekarang. Nilai tukar mulai lebih fluktuatif dengan pengaruh pasar yang lebih besar. Jadi pada tahun 1973 yang di dalamnya terdapat krisis moneter juga, itu nilai tukar sudah mulai naik turun, tidak bisa diprediksi. Bisa diprediksi tapi kurang signifikan prediksinya. Kemudian disusul dengan penggunaan euro sebagai mata uang tahun 1999 sampai sekarang, yang tepatnya setelah reformasi di negara Indonesia. Kemudian masuk ke Islamic Monetary System atau sistem moneter Islam. The Islamic Monetary System is an economic framework that operates based on the principle of Islamic Sharia. Yang artinya sistem keuangan Islam adalah kerangka kerja yang dimana operasinya atau kegiatannya itu berdasarkan prinsip-prinsip syariah atau prinsip-prinsip Islam yang untuk menciptakan justice and prosperity, yaitu menciptakan keadilan dan kesejahteraan yang dimana menggunakan instrumen berdasarkan ajaran-ajaran Islam. Kemudian main features atau ciri-ciri utama. Ciri-ciri utama yang sangat menonjol dalam keuangan Islam yaitu pasti menolak riba atau menolak adanya penambah nilai bunga. Yang kedua, menolak spekulasi atau untung-untungan dan ambigu seperti pasar saham tanpa analisis. Sebenarnya boleh melakukan spekulasi tetapi dalam konteks perdagangan. Istilahnya harus melakukan perdagangan dahulu, itu tidak apa-apa jika melakukan spekulasi seperti itu. Kemudian penghasilan pasti dari bagi hasil atau sharing profit yang biasa kita kenal dengan musyarakah atau mudharabah. Kemudian adapun prinsip keuangan Islam yaitu pastinya tidak ada yang namanya penambah nilai atau menolak riba. Itu adalah prinsip yang mutlak keras. Yang kedua, tidak ada yang namanya gambling atau perjudian seperti judi kasino, lotre, atau taruhan perdagangan, atau bermain saham tanpa analisis, atau kita sebut dalam bahasa sehari-hari kita investasi bodong. Yang kemudian goror atau tidak tahu apa yang dibeli seperti di dark store. Yang terpenting adalah kita harus tahu siapa barang yang dijual apa dan spesifikasinya seperti apa. Kemudian yang terakhir adalah adil. Sama-sama sepakat dan menerima. Penjual sepakat dengan harga dan pembeli sepakat dengan kualitas barang yang diterima, speknya. Kemudian untuk prinsip keuangan Islam selanjutnya yaitu berdasarkan etika sosial, karena Islam sangat menjunjung etika sosial dan menjunjung moral. Yang kemudian prinsip selanjutnya yaitu siap untung dan siap rugi bersama, karena kebanyakan di saat ini investor-investor banyak yang hanya siap untung tapi tidak siap rugi. Karena itu prinsip Islam adalah berdasarkan kerjasama, yaitu untung atau rugi harus dibagi dua. Yang ketiga yaitu sesuai hukum Islam, karena ini adalah pasti, yaitu kembali ke prinsip awal tadi seperti tidak ada riba, tidak ada gambling, tidak ada
spekulasi, dan lain-lain. Prinsip keuangan Islam selanjutnya yaitu transparan dan akuntabilitas atau tercatat rinci. Setiap transaksi harus dicatat rinci sehingga semisal investor atau pendana itu bisa tahu transaksi apa saja yang dikelola oleh yang mengelola atau si pengusaha tadi. Kemudian untuk selanjutnya yaitu zakat. Zakat adalah memberikan sebagian dari harta kepada orang yang membutuhkan atau golongan yang berhak menerima, seperti fakir, miskin, gharim, fisabilillah, dan lain-lain. Kemudian selanjutnya, untuk peran zakat itu sendiri yaitu 1. Distribusi kekayaan. Jadi jika seseorang melakukan zakat atau membayar zakat, otomatis dia akan membantu orang yang kurang mampu, termasuk support usaha mereka, support usaha orang yang tidak punya modal tadi, sehingga taraf hidup masyarakat menjadi imbang. Dan kedua, stimulus ekonomi, yaitu orang miskin bisa mendapat support modal, sehingga ekonomi negara bergerak. Kesejahteraan sosial, dana zakat, karena zakat itu pasti disalurkan kepada orang-orang yang kurang mampu. Tidak mungkin zakat disalurkan kepada orang-orang yang sama-sama mampu atau yang lebih kaya. Kemudian selanjutnya yaitu meningkatkan inklusi keuangan, yaitu inklusi keuangan yang dimaksud ada akses ke layanan keuangan bagi yang membutuhkan, seperti pinjaman, terutama yang tinggal di daerah terpencil. Karena di daerah-daerah terpencil masih ada kurang akan layanan keuangan, seperti belum adanya bank yang masuk, dan di dalamnya biasanya masih terdapat rentenir-rentenir yang meminjami dengan bunga yang sangat tinggi, dan itu sangat bertentangan dengan norma-norma Islam. Kemudian untuk peran zakat selanjutnya yaitu mensucikan harta. Ini adalah peran secara agama ya, hablum minallah, yaitu zakat, khususnya zakat mal, yaitu untuk mensucikan kekayaan orang. Kemudian selanjutnya yaitu untuk community development, yaitu pengembangan komunitas. Komunitas di sini banyak, contohnya komunitas akademik, yaitu seperti untuk membangun sekolah, madrasah, kemudian untuk membangun komunitas ibadah, contohnya membangun masjid, panti asuhan, atau surau. Dan terutama untuk komunitas muslim itu sendiri, karena di dalam penerima zakat, yaitu mu'alaf, itu juga berhak untuk menerima zakat. Islam adalah agama yang mempedulikan sosial, itu salah satunya sebagai syiar agama. Kemudian peran zakat selanjutnya yaitu sirkulasi keuangan negara. Jika semakin banyak orang yang membayar zakat, maka masyarakat menengah ke bawah semakin mampu, bahkan punya modal untuk usaha. Jadi perputaran uang negara semakin sehat. Kemudian kebijakan keuangan Islam, yaitu segala kebijakan yang diterapkan di dalam Islam. Contohnya, tidak adanya bunga. Yang kedua, jaminannya berbasis real asset, ada wujudnya begitu. Untuk apa? Untuk memudahkan transaksi, untuk menambah kepercayaan, karena di Islam adalah prinsipnya secara transparan, terbuka. Jadi tidak ada yang saling mempersulit. Kemudian prinsip keadilan sosial, yaitu mempedulikan keadilan sosial. Kemudian untuk apa kebijakan moneter Islam dilakukan? Pertama, untuk menjaga kestabilan harga barang atau pengendalian inflasi dan mengurangi kredit sehingga penyebaran uang dikurangi. Kemudian untuk menjaga kestabilan nilai tukar mata uang, yaitu menghindari spekulasi valuta asing, karena di dalam kebijakan moneter Islam itu sendiri tadi sudah disebutkan, yaitu menghindari spekulasi. Kemudian untuk pemberdayaan ekonomi, khususnya dengan zakat, karena yang tadi sudah disebutkan, dengan zakat maka orang-orang menengah ke bawah akan sejahtera dan bahkan bisa mendapatkan modal untuk usaha. Kemudian contoh implementasi kebijakan syariah di beberapa negara. Di sini disebutkan hanya satu negara saja, yaitu di Malaysia. Di Malaysia bisa dikatakan begitu karena di Malaysia sudah menggunakan prinsip kebijakan moneter Islam. Yang kedua, stabilisasi ekonomi makro dengan mengendalikan jumlah uang dan suku bunga. Ini juga dilakukan juga di Malaysia. Walaupun begitu, Malaysia juga masih menggunakan prinsip konvensional untuk beradaptasi dengan transaksi internasional. Jadi Malaysia tidak sepenuhnya menggunakan sistem keuangan Islam, tetapi masih menggunakan transaksi internasional. Jadi agar bank-bank yang lain yang selain Islam itu masih bisa bekerja sama dengan perbankan Malaysia. Kemudian untuk perbandingan pasar perbankan syariah terhadap negara Malaysia itu sendiri, yaitu jika dibandingkan dengan Indonesia, pasar Malaysia itu adalah 38% per tahun 2023. Data diambil dari laporan Bank Negara Malaysia. Sedangkan untuk Indonesia sendiri yaitu 7,38%, jauh di bawah Malaysia. Ini juga per tahun 2023, data diambil dari Antara News, website Antara News. Jadi walaupun Indonesia adalah negara yang mayoritas Muslim, tetapi
keuangan Islam di negara itu masih belum memuaskan kalau kita bisa bilang. Nah, sehingga perlu dibutuhkan terobosan-terobosan atau inovasi-inovasi baru untuk meluaskan pasar keuangan Islam di negara Islam itu sendiri, yaitu di Indonesia. Menimbulkan pertanyaan besar, kenapa negara dengan mayoritas Islam terbesar tapi sangat sulit untuk mengembangkan produk-produk syariah atau kebijakan syariah. Jadi perlu adanya regulasi, iya, inovasi juga iya, dan harus memperbaiki manajemen di Indonesia juga. Mungkin sekian dari saya. Jika ada kekurangan atau salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.